Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai retail store di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, saya Latifah Aizatul dengan NIM 4122001015 dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rara Loisa Dewi Grace dengan NIM 4120010004. Baiklah, materi yang akan kami bahas kali ini ada 3, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Yang pertama, yang akan kita bahas tentang pendahuluan. Latar belakang. Carrefour adalah perusahaan retail multinasional asal Prancis yang telah berdiri lebih dari 50 tahun. Di Indonesia, langkah bisnis pertama Carrefour dimulai dengan mendirikan gerai di Cempaka Putih. Berdiri sejak 14 Oktober 1998, retail memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, karena retail merupakan peranan antara produsen dan konsumen. Apa rumusan masalah yang akan kami bahas kali ini? Yang pertama, apa itu bisnis retail? Yang kedua, Carrefour itu apa? Dan yang terakhir, bagaimana pengelolaan perdagangan retail Carrefour? Oke, mari kita lanjut ke pembahasan kedua mengenai pembahasan. Pengertian bisnis retail. Menurut Kotler, perdagangan eceran atau pengeceran retailing adalah aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan non-bisnis. Pengeceran atau toko eceran adalah semua balik usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya Rara. Kepada Rara, dipersilakan. Baik, terima kasih Latifah. Selanjutnya ada jenis-jenis pengecer. Nah, jenis-jenis pengecer ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ialah pengecer non-toko, di mana biasanya pengecer ini mengandalkan mesin penjual otomatis atau mendatangi konsumennya per individu. Lalu yang kedua, adanya pengecer toko, yaitu pengecer yang menjual berbagai toko di toko fisik dengan ukuran atau wilayah luasnya itu bervariatif. Yang terakhir adalah pengecer korporat atau badan usaha yang berlegalitas untuk melakukan pembelian dan perdagangan terpusat dan menjual ini barangnya yang sejenis. Selanjutnya yaitu ada fungsi bisnis retail, yaitu ada 4. Yang pertama ialah ujung tombak pemasaran produk, yang kedua memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk, yang ketiga membantu promosi produk, dan yang terakhir ialah mengobservasi pasar. Selanjutnya ialah adanya profil Carrefour. Nah, Carrefour itu sendiri di Indonesia dibuka pertama kali pada bulan Oktober 1998 di Jakarta Barat. Dan pada saat itu mereka membangun 21 buah toko. Sedangkan kini Carrefour Indonesia sudah memiliki 17 store di Jakarta dan 30 gerai yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem pengelolaan Carrefour. Yang pertama yaitu mengenai konsep retail yang berbeda dengan kompetitor. Mengapa dikatakan berbeda? Karena Carrefour ini merupakan salah satu yang pertama melakukan kombinasi konsep strategi, yaitu yang pertama menggunakan konsep hypermart, yaitu yang terfokus pada penjualan kuantitas besar atau high volume dengan margin kecil atau low margin. Yang kedua yaitu dengan menggunakan konsep department store yang merupakan retail berskala besar yang pengelolaannya dipisah dan dibagi menjadi departemen-departemen yang menjual macam barang-barang yang berbeda. Dengan kombinasi konsep hypermart dan department store ini, Carrefour menawarkan produk dengan harga yang rendah dan berusaha memberikan standar pelayanan kelas dunia dalam industri retail Indonesia.
Selanjutnya ada konsep one stop shopping, yaitu sebuah konsep berbelanja untuk kebutuhan suatu produk hanya dalam satu tempat atau sekali pemberhentian, dengan tetap menyediakan berbagai gerai lain sebagai pelengkapnya. Nah, indikatornya itu antara lain pelayanan, kelengkapan produk, dan juga fasilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Latifah, saya persilakan. Selanjutnya ada strategi positioning. Strategi positioning Carrefour adalah hypermarket dengan harga yang paling murah dan terbaik di tiap-tiap kategori barang berbanding kompetitor. Hal ini diterjemahkan ke dalam tagline, ada yang lebih murah, kami ganti selisihnya. Lalu ada label pribadi. Kehadiran produk label pribadi sangat menguntungkan konsumen karena mereka akan mendapatkan barang dengan harga murah hingga 30% dibanding produk berlabel nasional. Lalu ada manajemen promosi. Kartu kredit Carrefour Mega adalah kartu kredit yang khusus diterbitkan oleh Bank Mega. Kartu kredit ini menawarkan berbagai keuntungan yang dapat dinikmati oleh pemegang kartu saat bertransaksi di seluruh store Carrefour maupun di merchant-merchant pilihan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rara. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu penutup. Yang pertama yaitu ada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan ialah Carrefour Indonesia telah ada sejak tahun 1998 dengan konsep kombinasi hypermarket dan department store. Nah, konsep one-stop shopping dan strategi-strategi pemasaran yang tepat seperti yang sudah dibahas sebelumnya, itulah yang mampu menghantarkan Carrefour menjadi salah satu perusahaan retail terkemuka di Indonesia. Yang kedua yaitu saran, mengingat perkembangan zaman, adapun yang akan tetap diinginkan oleh masyarakat ialah produk dan jasa yang berkualitas dengan harga yang bersaing dan pelayanan yang memuaskan. Nah, inilah yang akan menjadi pilihan utama konsumen. Sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Jika ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.